Yo guys, balik lagi sama Fendi, Setuju Cepu. Video tawaran chipset kali ini melibatkan 4 HP baru di video gue sebelumnya, yaitu Xiaomi 11T Pro, 11T, Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, dan Realme GT Neo 2. Link gue taruh di deskripsi. Oke, udah gak sabar kan pengen tahu hasilnya? Yaudah, gak usah berlama, langsung aja kita cus ke kontennya. Sebelum dimulai, ini dia spesifikasi singkat keempat HP ini. Kalian langsung lihat aja ya di layar. Terus di tawaran ini gue bakal jalanin Antutu 6 kali, recording video 4K, nonton YouTube 1 jam, cobain Google Maps, sama stress test di 3D Max. Terus di tiap-tiap tesnya nanti gue bakal catat suhu dan baterainya. Jadi kita bisa tahu mana yang paling adem dan mana yang paling boros untuk konsumsi baterainya. Kita mulai dengan baterai 100% untuk tiap-tiap HP. Dan semua settingan gue samain. Connect di WiFi yang sama, terus brightness dan volumenya gue set sekitar 50%. Habis itu software update juga udah yang terbaru, dan gue pastiin refresh rate-nya di 120Hz semua. Kecuali untuk Xiaomi 11 Lite mentok di 90Hz. Lah, kok nggak adil bang? Mungkin kalian lihatnya jangan sebagai perbandingan kali ya, tapi lebih ke lihat performance untuk tiap-tiap HP aja. Karena sebisa mungkin itu tes ini sesuai dengan pemakaian normal ya, yaitu pakai refresh rate maksimumnya. Setelah semua oke, langsung aja kita mulai tawurannya. Prit, prit, prit. Sebagai informasi, Antutu yang gue jalanin ini adalah versi 9.1.7. Setelah gue run dan kurang lebih sekitar 10 menit, Realme GT Neo 2 kelar duluan dengan 718.000 di baterai 97%. Terus disusul oleh 11T Pro 642.000 dengan baterai masih full. Dan terakhir 11 Lite di 509.000, baterai berkurang 1%. Gimana dengan nasib Xiaomi 11T-nya? Wah, nggak tahu kenapa ngehang gitu ya guys. Jadi kita diskualifikasi aja ini. Untuk suhu, Realme GT Neo yang paling panas di sini ya dengan 41,7 derajat. Terus yang paling adem 11T dengan 37 derajat. Tapi itu juga nggak valid ya karena tesnya nggak selesai. Lanjut kita ke tes berikutnya, dan buat menghemat waktu kalian, gue langsung sajiin aja semua data dari tes 1 sampai ke 6 ini. Dari data ini terlihat untuk penurunan performance dari keempat HP ini, 11T Pro turun sekitar 8%-an. Lanjut 11T sama Realme GT Neo mirip-mirip di 3%. Terakhir 11 Lite paling baik di 1% aja. Dan buat teman-teman yang baru di sini, gue jelasin lagi ya cara hitungnya, yaitu selisih dari skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100 buat dapetin persentasenya. Untuk skor rata-ratanya, Realme dapat nilai tertinggi di sekitar 707.000, sedangkan yang kedua 11T Pro dengan 604.000, dan di bawahnya Xiaomi 11T dan 11 Lite di sekitar 500 ribuan. Dari sisi suhu berbanding lurus sama skornya, di mana Realme GT Neo 2 dengan 42 derajat, terus 11T Pro yang cukup mengejutkan nih, cuman di 41,1 dengan Snapdragon 888 yang terkenal Funhash. Tapi gue punya berita buruk di sini guys. Nanti gue jelasin ya di belakang. Terus sisanya ada 11T dan 11 Lite. Gimana dengan baterainya? Terlihat di sini total konsumsi daya tertinggi ada di Realme dengan 25% loh. Lalu di bawahnya ada 11 Lite 18%, 11T 17%, dan terakhir 11T Pro 15%. Sekaligus gue cantumin konsumsi daya dalam mAh. Oke, itu tadi 6 kali tes Antutunya. Siap untuk tes-tes selanjutnya? Let's go! Oh ya, buat yang belum, bantuin gue buat like video ini ya. Gue bakal seneng banget kalau semua yang nonton video ini tinggalin like-nya. Thank you! Selanjutnya kita lakuin tes idle, dimana gue diemin HP-nya cukup lama ya, sekitar 4 jam. Dan hasilnya untuk 11T Pro baterai berkurang 3%, 11T 1%, terus GT Neo dan 11 Lite sama-sama berkurang 2%. Sebenarnya tes ini nggak direncanakan ya guys, emang pas gue lagi ada urusan aja, jadi tinggalin HP-nya agak lama. Lanjut kita tes nonton YouTube video di playlist Singapura Vlog yang cukup banyak ternyata peminatnya. Kayaknya pada kangen nih, udah lama nggak kesini ya. Kalian bisa cek playlistnya yang gue taruh di deskripsi. Jadi gue set nonton YouTube-nya ini di resolusi 1080p, dan selama 1 jam jalanin, hasilnya untuk 11T Pro dan 11 Lite berkurang 7%. 11T plus GT Neo berkurang 5% aja. Untuk suhu standar ya, ada di 31-32 derajat. Nah, di tes ini gue lakuin recording video dengan resolusi 4K 30fps selama 24 menit. Dan sebelum kita ke hasilnya, sebagai informasi aja, untuk recording 4K di HP-HP Xiaomi itu cuma bisa maksimal 8 menit. Jadi saat menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur ya dari 59 sampai akhirnya ke 0 dan stop recording.
Tapi langsung gue jalanin lagi setiap kali stop. Dan untuk hasil akhirnya, konsumsi baterai paling tinggi ada di 11T dengan 11%. Diikuti tipis-tipis oleh 2 HP Xiaomi lainnya dengan 10%. Dan Realme GT Neo 2 lebih irit di 9% aja. Untuk suhu, ketiga HP Xiaomi cukup panas ya, di sekitar 43-44 derajat Celcius. Sedangkan untuk Realme cukup jauh di bawah dengan 40 derajat aja. Setelah gue diemin beberapa saat, lanjut kita ke tes berikutnya. Di tes ini kita coba GPS-nya. Jadi keempat HP ini gue jalanin Google Maps dan set ke satu location. Menurut gua, walaupun HP-nya gue diemin aja, harusnya GPS-nya bakal jalan terus ya buat pantau posisi kita. Dan hasilnya dari sisi baterai 11T Pro dan 11 Lite berkurang 8%. Terus 11T dan GT Neo 2 berkurang 6%. Untuk suhu cukup aman di keempat HP ini, sekitar 30-31 derajat. Dan sampailah kita pada akhir tes, yaitu 3D Max. Di sini gue jalanin wildlife stress test dan berita buruk guys. Setelah berjalan sekitar 9 menit gitu, harus disayangkan Xiaomi 11T Pro kena overheat di sini. Terus gue sempat cek kalau emang suhunya sampai 48,5 derajat Celcius. Setelah jalan sekitar 20 menit, ketiga HP lainnya ini kelar dan hasilnya untuk skor tertinggi didapatkan oleh Realme GT Neo dengan 4243. Dan diikuti tipis oleh Xiaomi 11T dengan 4214. Cuman dari sisi stabilisasi cukup beda ya. Realme dapat di 99%, sedangkan Xiaomi di 90%. Dari sisi baterai, Realme GT Neo 2 berkurang 10%, 11T 9%, dan 11 Lite 7%. Dan sebenarnya gue masih belum bisa terima ya kalau 11T Pro ini kena overheat issue guys. Jadi setelah suhunya normal, gue coba jalanin sekali lagi. Dan hasilnya masih sama guys, kena overheat lagi. Ya sudahlah, mungkin emang ini takdirmu nak bersama Snapdragon triple 8. Oke, apa yang kita dapat dari tes ini? Pertama, performance tinggi itu biasanya bakal dibarengi dengan konsumsi daya dan suhu yang tinggi juga. Terlihat dari tes Antutu tadi, dari hasil Snapdragon 870 ini punya skor rata-rata tertinggi di 700 ribuan dengan konsumsi baterai 25%. Dan kalau kita bandingin sama 11T Pro cuman di 600 ribuan, tapi dengan konsumsi baterai yang cukup rendah loh, di 15% aja. Yang mana kita tahu dong, Snapdragon 888 kalau emang mereka mau bisa aja geber sampai ke angka 800 ribuan. Cuma emang racikan di 11T Pro ini lebih ditahan ya performance-nya, yang mana secara langsung juga menjaga suhu dari si HP ini sendiri. Terus walaupun secara suhu Realme GT Neo 2 ini yang tertinggi dengan 42 derajat, tapi angka ini hitungannya masih panas yang wajar. Biasanya kalau di atas 45 derajat itu baru ada kemungkinan bisa overheat. Sisanya 11T Pro di 41,1 derajat, 11T di 39,6, dan 11 Lite di 38,9. Yang kedua, lanjut tes idle-nya yang menurut gua masih wajar kali ya. Didiemin 4 jam berkurang sekitar 1-3% untuk keempat HP ini. Nah, untuk recording video 4K nih, terlihat kalau HP-HP Xiaomi lebih memakan daya sekitar 10-11%. Lalu diikuti dengan Realme 9%. Berbanding lurus dengan suhunya 43-44 derajat di Xiaomi dan Realme 40 derajat. Tapi belum tentu HP-HP Xiaomi jelek ya dari sisi recording video, karena kita mesti lihat juga dari sisi kualitas video yang dihasilkan gimana. Untuk 3D Max secara skor 11T dan Realme GT Neo mirip-mirip di 4 ribuan. Cuma sayangnya kita nggak tahu ya skor dari 11T Pro-nya karena kena overheat tadi dan gue udah coba 2 kali. Untuk stabilisasi Realme GT Neo 2 dan 11 Lite sangat baik di 98-99%. Terakhir untuk konsumsi baterai secara keseluruhan terlihat 11T Pro dan 11T lebih baik di sini, masih sisa 57 dan 60%. Dengan catatan gue keluarin hasil dari tes 3D Max-nya ya. Habis itu dilanjuti sama 11 Lite 55% dan Realme GT Neo 53%. Untuk 11 Lite mungkin kalian masih ingat juga ya kalau secara baterai dan refresh rate-nya itu beda dari ketiga HP lainnya. Jadi itu guys kesimpulan gua butuh kesimpulan dari kalian juga dong. Kira-kira ada informasi lain gak ya yang kalian bisa dapat dari hasil tes barusan? Yuk tambahin di komen bawah. Kalau kalian suka sama video ini boleh gantian bantuin gua buat like dan share, oke? Karena gak gampang bikin video ini. Subscribe juga buat yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.